Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feriato dan rekan saya. Muhammad Rafli Anugrah Wahyudi. Rizky Maulana Nugraha. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal dengan judul Perbandingan Syarat Syahnya Perkawinan Campuran dan Perjanjian Kawin di Indonesia di Inggris, serta dampaknya terhadap status hukum anak. Studi kasus putusan nomor 269 garing PDT garing 2021 garing Jakarta Selatan. Latar belakang. Perkawinan campuran merupakan ikatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi suami dan istri, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam pengaturan harta kekayaan. Perkembangan globalisasi, kemudahan komunikasi, dan meningkatnya mobilitas antar negara menyebabkan perkawinan campuran semakin sering terjadi, termasuk antara warga negara Indonesia dan warga negara Inggris. Kondisi ini melahirkan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan lebih dari satu sistem hukum. Rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan hukum keluarga di Indonesia dan Inggris terkait pengesahan perkawinan campuran serta dampaknya terhadap status hukum para pihak dengan fokus pada putusan nomor 269 garing PDT garing 2021 garing PN Jakarta Selatan. Tujuannya adalah untuk menganalisis persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum, terutama dalam pengakuan perkawinan campuran, pengaturan perjanjian kawin, dan implikasinya terhadap status hukum suami, istri, dan beserta anak ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan pendekatan deskriptif, analitis, dan kritis. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, tesis, dan artikel ilmiah. Fokus analisis diarahkan pada pengaturan perkawinan campuran, harta bersama, perjanjian perkawinan, dan status hukum anak dalam sistem hukum Indonesia dan Inggris. Perbandingan hukum Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya, Indonesia dan Inggris sama-sama mengakui keabsahan perkawinan campuran berdasarkan hukum tempat dilangsungkannya perkawinan loci celebrationis. Namun, pendekatan keduanya berbeda, yaitu Indonesia lebih menekankan formalitas, pencatatan resmi, dan kepastian hukum melalui aturan tertulis, sedangkan Inggris lebih fleksibel karena mengandalkan putusan pengadilan dan prinsip keadilan substantif dalam menangani perkara keluarga lintas negara. Perjanjian kawin, dan status hukum anak. Dalam hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU 13 garing 2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, termasuk dalam bentuk perjanjian pasca perkawinan. Di Inggris, perjanjian kawin dinilai berdasarkan prinsip keadilan dan pertimbangan pengadilan. Sementara itu, anak hasil perkawinan campuran di Indonesia dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas dan wajib memilih salah satu kewarganegaraan pada usia tertentu. Sedangkan di Inggris, lebih longgar dalam mengakui kewarganegaraan ganda. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Kasus ini yang dianalisis adalah permohonan pencatatan perjanjian kawin pasca perkawinan antara Safia Anur SR sebagai WNI dan Ross Michael Robertson sebagai warga negara Inggris. Keduanya menikah pada 2 April 1985 tanpa membuat perjanjian perkawinan, sehingga menurut hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk harta bersama. Dalam perkembangannya, para pihak menyadari adanya potensi ketidakpastian hukum, sehingga mengajukan permohonan agar perjanjian kawin pasca perkawinan dapat dicatatkan dan diakui secara sah. Selanjutnya ada analisis putusan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut dan menetapkan bahwa harta yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari menjadi harta terpisah masing-masing pihak. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian kawin pasca perkawinan dapat diakui secara sah di Indonesia sepanjang tidak merugikan pihak ketiga. Dari sisi analisis, putusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mulai beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern,
khususnya dalam konteks perkawinan campuran dan yurisdiksi ganda. Untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Inggris sama-sama mengakui keabsahan perkawinan campuran yang dilakukan sesuai hukum tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi memiliki filosofi hukum yang berbeda. Indonesia lebih menekankan kepastian hukum dan pencatatan resmi, sedangkan Inggris lebih mengedepankan fleksibilitas dan keadilan berbasis putusan pengadilan. Putusan nomor 269 garing PDTP garing 2021 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mulai menyesuaikan diri terhadap tantangan perkawinan campuran melalui pengakuan perjanjian pasca perkawinan. Dan untuk penutup, demikian pemaparan mengenai perbandingan hukum keluarga Indonesia dan Inggris dalam pengesahan perkawinan campuran, perjanjian kawin, dan dampaknya terhadap status hukum anak. Melalui studi kasus ini dapat dipahami bahwa perkembangan hukum keluarga perlu terus diarahkan agar lebih responsif terhadap tantangan global dan mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi keluarga lintas negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.